Kalian bisa akses rtklib.com. Ini adalah sebuah open source ya, yang dibuat oleh tim Tomoji Takasu dan kawan-kawan dari Tokyo University of Marine Science and Technology. Ya, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk langsung dipakai untuk penentuan posisi diferensial, PPP, RTK, ya, PPK, dan banyak lagi metodenya. Ya, baik itu di platform Windows, Linux, atau bahkan dia juga sediakan source code-nya kalau kita mau bikin aplikasi Android maupun iPhone. Dia sediakan source code-nya. Kalian bisa pakai. Kalian silakan download aja salah satunya. Misalnya mau yang 242, 241, atau yang versi-versi sebelumnya. Tapi saya sarankan yang versi-versi latest aja lah. 241 atau 242. Ya, pilih yang kalau laptop kalian Windows pakai yang binary AP package for Windows. Kalau yang kalian mau lihat source code-nya yang ini full package with source program. Ya. Kemudian di situ nanti ada tutorialnya. Aku nggak tahu di mana ya. Tutorial kok ada. Kok lupa malahan. Ya. Bentar. Nah, di sini ada nih ya. Sorry, ini Google saya menerjemahkan. Lihat aslinya saja. Aslinya seperti ini. Ya. Dan bisa akses ini juga, ya, yang tutorialnya ini. Nah, ini memberitahu kita bagaimana cara melakukan praktikum hari ini sebenarnya. Ya. Kalian misalnya contohnya download ini, kemudian download juga manualnya, download juga eh, sampel datanya. Ya, ini download sampel data di artikel sampel titik ini tinggal diklik saja dan ekstrak ke folder yang kalian inginkan. Lalu di paket programnya ada banyak, kalian pakai yang RTK Navi ya. Nanti ada RTK plot, ada macam-macam. Nah, tinggal ikuti aja nih langkah-langkah ini ya. Saya akan praktekkan ya di sini di laptop saya. Saya kira seperti ini. Ya, ini punya saya. Wait, sebentar. Ya, ini saya pakai yang RTK lib yang 241 ya. Jadi kalian nanti kalau sudah copy contohnya RTK, saya pakai yang 241 sama 242 ya. Jadi kalian perlu download salah satunya, mau RTK lib yang 241, mau yang 242 boleh. Lalu kemudian RTK lib sampel. Ya, jangan lupa diekstrak. Ini isinya data GPS sama file citra dari lokasi penelitiannya, Tomoji Takasu dan kawan-kawan itu. Gitu ya. Nah, saya coba pakai klik yang 241 ya. 241 kita klik seperti ini ya. Nah, di dalamnya ada 3 folder, ada ini juga. Untuk praktikum kali ini pilih bin ya. Kemudian scroll ke bawah ya. Kita bisa lihat ada banyak sekali aplikasi ini yang aplikasinya bisa dipakai macam-macam. Kita mau bikin course aja bisa kok pakai ini. Ya, jadi tinggal kita bawa GPS ke lapangan, hidupkan, koneksikan ke komputer, komputer kan konek ke internet. Kalian bisa juga pakai untuk streaming data kalian online di IP tertentu gitu bisa. Gitu ya. Nah, kita pakai yang RTK Navi. Ya, pakai yang RTK Navi, double klik itu akan keluar jadi ini. Yang ini ya. Nah, yang ini. Yang kotak ini yang saya gerakkan ini. Ini adalah RTK Navi versi 2.4.1. Nah, kalau sudah, ini ada banyak sekali ini ya, tombol. Oh, ini output, L ini log dari apa? Log streamnya. Oh, ini adalah outputnya streamnya. Kemudian ini inputnya, ya input streamnya. Ya, kemudian kita juga bisa rubah-rubah. Nanti di sini ada tampilan untuk seperti ini, ya. Nah, ini merubah apa ya tampilannya dari output koordinatnya. Kita juga bisa rubah di sini nanti beberapa tampilan nih ya. Misalnya rover base SNR database ya decibel hertz.
Ini akan memperlihatkan sinyal di rover dan di base, kekuatan sinyal seperti apa saat kita melakukan penentuan posisi. Oke, klik options. Setelah klik options kemudian load, ya. Nah, di RTK lib sampel ini, ya, ini ada konfigurasi RTK yang bisa kita pakai untuk simulasi. Ini kan simulasi sebenarnya. Tinggal double klik ini, double klik klik, ya. Kemudian dia akan langsung atau klik, ya, lalu open seperti itu. Nanti dia akan langsung men-setting software ini untuk melakukan penentuan posisi RTK. Ya, kalau sudah, kemudian dia akan nyeting ini disetting oleh si RTK conf tadi ya. Configuration tadi ada di sini kinematik L1 plus L2 datanya dan seterusnya. Sebenarnya ini bisa kita rubah-rubah ya. Ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, tapi kita ikut default-nya dulu ya. Kalau sudah, nah ini apa namanya, tutup dulu yang ini biar kalian lihat plot ya. Nah, untuk bisa ngeplot ini sebenarnya dia sudah sediain apa ya, image tergeoreferensi dari lokasi penelitiannya dia. Nah, panggil datanya ada di sini open map image di zoom out biar kalian bisa lihat di mana lokasinya. Seperti ini ya lokasinya. Oke. Kalau sudah, nah sudah tinggal mainkan saja biar nggak terganggu backgroundnya saya gini kan. Oke, kita mainkan ya. Langsung start. Nah, ini dia sebentar single lalu float ya. Nah, begitu float, ini sebenarnya alatnya itu kita tahu tadi ya. Oh, sorry. Sebelum sini saya stop dulu. Nah, ini sudah saya panggil datanya. Ini ada di artikel lib sampel tadi ya, di mana kalian nyimpennya. Panggil yang rover itu dia file, lalu pilih yang formatnya Novatel OEM 4 sesuai dengan data yang kita panggil. Kalau kalian punya data lain, kalian punya dua data yang misalnya kalian melakukan pantauan posisi GPS ya, satunya Japat, satunya misalnya Topcon atau Sukia gitu, kalian bisa panggil di sini sesuai dengan tipenya. Mau mana yang base, mana yang rover bisa ditukar-tukar seperti itu. Jadi contohnya di sini ada paket data yang disediakan oleh si Tomo Citakasu dan kawan-kawan itu rovernya itu Novatel OEM 4. Ini low cost GNSS. Lalu kemudian base stationnya itu RTCM3 dari kalau nggak salah uh, geodetik dia. Ya. Nah, ini setelah kita panggil seperti ini base-nya yang bawah, yang titik RTCM3, yang OEMV, ini yang punyanya Novatel. Oke, kalau sudah, jangan lupa centang di proses setiap 1 detik sampling rate-nya, ya, time X1 plus 0 second, jadi ini setiap 1 detik dia akan diolah, gitu ya. Oke, kalau sudah, baru kemudian kenapa dia bisa penentuan posisi tadi, single, lalu float, lalu fix, itu dari situ ya. Ada data yang dimainkan di base dan di rover. Nah, si receiver yang apa Novatel OEM 4 tadi itu berada di atap mobil. Dia ada di atap mobil, lalu kemudian base-nya itu kayak semacam course gitu ya, ada di sekitar lokasi itu juga. Makanya kalau kita rubah di sini, ya kita bisa lihat sebenarnya ini bisa berubah-ubah nih. Kita bisa lihat apa namanya jaraknya dari base ke rover nih, ya seperti ini. Jadi pasti base-nya dari sekitar situ nih kan jaraknya cuma segini. Nanti semakin jauh dia juga semakin besar. Ini jarak terhadap base ya. Kemudian kalau kita melihat solusinya dalam northing easting height seperti ini kebetulan ini sebenarnya northing ini adalah lintangnya, easting ini adalah bujurnya, height-nya adalah ketinggiannya, lalu kemudian ada penelitiannya juga di sini. Solusinya RTK fix, kemudian ini data-data yang muncul di rover, ini data-data yang muncul di base. Nah, ketika alatnya sudah mulai jalan seperti ini, ini kita bisa lihat ya karena dia RTK ya. Ini kalau kalau kadang nggak muncul ini karena laptop saya saja. Nggak tahu laptop saya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dia nggak muncul seperti ini. Ya, nanti tiba-tiba nanti sudah sampai sana gitu. Ini laptop saya ini agak nge-lag, nggak tahu kenapa.
ada program yang kayaknya nge-crash atau security saya agak bermasalah. Ya, harusnya laptop kalau laptop kalian nggak ada masalah, harusnya nggak ada, di situ nggak ada masalah. Ya, nah seperti itu. Nah ini contohnya, kita bisa lihat, nah dia sempat kuning sebentar, berarti dia float. Ya, dia sempat float gitu ya, seperti itu. Terus nanti di bawah, ya, ya ini tentunya kalian bisa memahami apa ya dari kuliah yang dulu disampaikan oleh Pak Bilal, oleh saya juga, dan mata kuliah-mata kuliah lain yang terhubung dengan GNSS, performance-nya akan sangat banyak dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kecepatan saat receiver berada dalam mobil, dia mobilnya berjalan berapa, kondisi cakupan langit di saat itu gitu ya, banyak efektif tidak, ada yang menghalangi tidak, dan sebagainya itu sangat seperti. Dan kita bisa lihat bahwa di RTK Fix dia selalu ada di jalurnya seperti ini. Bahkan float pun ada di jalurnya ya. Nah ini kayaknya sebenarnya ada semacam traffic light juga, dia harus nunggu ya. Nah ini silakan dilakukan nanti simulasinya ya. Kita tunggu dulu dia ya, sampai mungkin hampir selesai lah. Dia akan muter ke sini ya, ke sini, lalu balik lagi ke sana. Seperti itu. Jadi kalau di RTK fix ya seperti inilah kualitas apa namanya penentuan posisinya. Float di antara fix pun juga masih terjaga. Tapi mungkin kalau float makin panjang makin keluar dia kali ya. Seperti itu. Setiap kali ada traffic light dia berhenti sebentar, kemudian dia mulai jalan lagi. Ya kita bisa lihat sebagus ini kualitas penentuan posisinya. Harapan kita sampai selesai nanti sampai sana, sampai balik lagi ke parkiran di eh, apa namanya kampus itu. Sains dan teknologi. Nah, dia akan lewat jalan ini nanti balik lagi ke lokasi awal. Ini kalau ada putus-putus ini karena laptop saya ya, bukan karena datanya putus. Kalau laptop kalian oke, tidak ada problem crash apa, ini bisa jalan. Oh iya, kalau ada yang laptopnya nggak bisa jalanin nantinya, RTK Navinya, bisa dicek dua hal. Pertama, mungkin lebih aman, bukan lebih aman, lebih mudah dieksekusi ketika dia berada di C ya, nggak di dalam folder yang panjang dalam itu biasanya nggak jalan kadang-kadang. Atau cek juga apa ya Windows Defender kalian atau Windows Security kalian itu dia apa namanya masih on nggak? Kalau masih on kadang-kadang dia nggak mau karena ini kayak dianggap virus gitu ya. Jadi sehingga ada simulasi ini dianggap virus sehingga dia nggak jalan. Nanti di sini nggak muncul ini solusi-solusi ini. Nanti dicek dua hal itu ya. Coba misalnya nggak jalan pindah ke C langsung bikin folder aja di situ RTK lib gitu taruh di sana RTK lib 241 242-nya eksekusi dari sana sampelnya juga taruh di sana. Yang kedua Windows Security coba dicek ya. Mungkin bisa di disable sebentar lalu kemudian nanti kita on kan lagi. Ya setelah selesai praktikum jangan lupa itu di on kan lagi ya Windows Security kalian. Kita hampir balik ke lokasi semula ya.
Ini kayaknya traffic light yang ngantrinya paling paling lama ya di sini. Ya, berjalan lagi dia. Oh, ngantri lagi ternyata. Kena lampu merah lagi. Jangan lupa mungkin yang tadi belum bisa apa namanya QR print screen dulu kali ya untuk jaga-jaga. Tapi setelahnya akan saya tampilkan lagi apa namanya itunya QR-nya. Oke, dia sudah balik ke parkiran. Nah, ini bisa kita eh, apa namanya tegaskan bahwa ini RTK ya. Oke, kita stop ya, stop. Nah, bagusnya software ini tuh bisa kita apa ya pakai untuk simulasi kalau kita pengen tahu kalau solusinya tuh nggak RTK seperti apa. Klik options, lalu pilih single saja. Artinya dengan kita pilih single, solusinya nanti akan single aja, akan absolute positioning. Kita lihat seberapa bagus absolute positioning jika dibanding dengan RTK. Ya, start, dia akan single saja terus. Ya, pakai single apa kalau kalian bisa keluarkan apa namanya outputnya dari setiap berapa koordinatnya silakan. Kita bisa dia jadi terbuka. Ini kan parkiran ya. Kebetulan mirip sekali, mungkin kita bisa di sini 2 meter, tapi segini 2 meter loh ya. Jadi ini kalau kita mau lihat jaraknya mungkin bisa berapa nih? Enggak ada 25 cm sih antara yang bis sama yang rocker. Bisa lihat scale-nya di sini ya. Lihat, kalau dia akan jauh terlempar dari posisi, nah itu dia mulai goyang ya. Kalau kita pakai solusi yang dari absolute positioning seperti itu. Ya, ini contohnya. Nanti kita lihat ya, kita cermati itu. Kita lihat, ya itu contohnya. Ya itu, ya mulai tambah. Iya, nah itu, ya. Nah itu keluar, tuh keluar, tuh, ya, ya. Nanti di bagian bawah ini ada yang kacau sekali. Kita lihat dia jauh mulai kelempar dari jalannya. Nah ini, ya. Oke, 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 oke. Nah itu dia, ya. Nah ketika dia berhenti di sini, begitu salah dia langsung
apa ya, kayak ini presisi tapi tidak akurat ya. Dia di situ terus padahal dia sebenarnya kan di sini ya. Nah, tapi dia di jalan harusnya, tapi dia terlempar di luar jalan dan konsisten di situ. Ini disebut sebagai eh, presisi tapi tidak akurat. Nah, kemudian dia mulai mulai kembali lagi ke jalur yang betul, ya seperti itu. Nah, di sini makin, nah ini besar sekali tuh, lempar sampai sana tuh. Itu sekitar 10 meter tuh. Ini sekitar 10 meter, enggak ada ya, mungkin 7-8 meter dan seterusnya. Nah, itu adalah tugas yang perlu kalian buat untuk minggu depan berupa laporan, silakan ya. Tidak usah panjang-panjang, mungkin 3 sampai 5 halaman saja cukup. Ya, silakan dibahas, disimulasikan RTK Lib dengan solusi single dan solusi RTK, formatnya seperti apa. Lalu kemudian berikan analisis kalian terhadap solusi yang dihasilkan dari RTK-nya maupun yang absolute positioning-nya. Kalian boleh melakukan atau menggunakan bantuan Google Street View di area ini. Silahkan cari di Nirasaki ya, pada daerah yang sama. Apakah saat dia terlempar jauh tadi ketika berhenti itu, kalau dia misalnya contohnya gini, kalau dia pas kenceng lalu float, apakah karena kecepatannya kemungkinan atau karena ada di situ ada objek reflektif, cek. Kalau dia pas berhenti dia terlempar jauh, berarti kemungkinan ya karena memang di situ ada ini seperti ini, apa namanya, cakupan langitnya sangat minim misalnya sehingga dia banyak terlempar. Itu kejadian lagi ya, dia presisi tapi tidak akurat dan seterusnya seperti itu. Nah, beri beberapa print screen, put your analysis on that, ya. Lalu kemudian tulis dalam laporan 3 sampai 5 halaman, ya, lalu kirim ke saya seminggu dari sekarang, gitu ya. Kira-kira seperti itu penjelasan saya, ya. Ini saya sudah on the way balik ya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan, silakan. Jika ada pertanyaan, monggo, silakan. Oke, mungkin saya sambil tayangkan, siapa tahu ada yang mau apa namanya, mencoba lagi presensinya, silakan yang belum presensi dicoba lagi, kalau enggak ya udahlah print screen aja kirim Jabri ke saya. Sih Pak, izin bertanya Pak, Boleh silakan. fokusnya individu atau kelompok ya Pak? Kelompok ini kira-kira jalan nggak diskusinya? Kelompok aja deh, kelompok aja ya, kelompok silakan ya. eh nanti tetap ada responsi kok, ada responsi untuk apa ya, memahami kemampuan kalian pasti akan berbeda-beda antara masing anggota grup. Ya, nanti ada responsi mungkin di minggu ke-7 sehingga seandainya misalnya ada anggota grup yang tidak aktif nanti akan kelihatan di responsinya. Jadi mohon ya tolong aktif di setiap apa ya, tahapan dari praktikumnya, berikan kontribusi yang baik, berdiskusi yang baik untuk menghasilkan laporan atau luaran yang terbaik saat setiap praktikum minggu ke minggunya. Kira seperti itu ya. Ya tadi yang nanya tugasnya individu atau kelompok. Kalau individu juga saya ngoreksinya banyak banget tuh. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya. Saya eh, monggo saya persilakan teman-teman kalau mau meninggalkan ruang Zoom ini, bersiap-siap mungkin sarapan ya sebelum meluncur ke STPN. Untuk yang ngambil ACPC mungkin bisa jadi tidak wajib, tapi kalau mau ikut datang ya silahkan. Artinya ini yang berlaku wajib adalah yang mengambil CNS serapan sekaligus mengambil survei kadastral. Yang kuliah saya dan kuliah Bu Yeni yang setelah ini wajib hadir di acara di STPN. Ya, sekali lagi jangan lupa sarapan, ya berhati-hati saat berangkat dan pulang nanti karena jalan koridor menuju STPN itu ramai sekali. Apalagi itu ada acara ya, jadi mungkin jalannya pasti lebih ramai. Kira-kira seperti itu, saya cukupkan dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas pengertiannya bisa kuliah online hari ini. Saya sedang tidak fit ya. Kebetulan juga kalian ada tugas untuk seminar itu. Sampai ketemu di kuliah teori di hari Selasa minggu depan. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan ini.